pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Permukiman padat di Kelandasan Ulu Balikpapan terbakar. Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat untuk menyelesaikan sengketa lahan di jalur Ring Road 2. Berbagai cara dilakukan warga Kutai Kartanegara untuk mengikuti lomba desa menyemarakan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Kobaran api yang membakar permukiman padat ini terjadi di Kelandasan Ulu Balikpapan Kota Selasa siang. Api dengan cepat meluas karena sebagian bangunan dibuat dari bahan yang mudah terbakar. Musibah itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri dengan membawa harta bendanya. Warga melihat kepulan asap dari bagian belakang bangunan yang berdiri di tepi jalan. Warga mengira kepulan tersebut dari pembakaran barang bekas. Kepanikan seketika terjadi saat kepulan asap tersebut semakin menebal dan meluas. Warga panik karena ternyata kepulan itu berasal dari kebakaran rumah penduduk. Tahu juga Pak saya. Jadi belum tahu tadi. Iya, tapi kena juga rumah saya. Tapi habis ya? Keluarga semua sudah keluar berarti Bu ya? Sudah. Yang penting ini anak-anak sama ini aja surat Pak. Barang-barang ada. Ibu jadi keluar bawa apa Bu? Ibu bawa Bawa surat aja ya? anak sama surat aja. Bawa anak sama surat aja ya? Iya. Awalnya itu dari belakang, pada tahu di mana itu. Sekitar jam berapa, Bu? Jam 11-an ya? Iya, jam 11-an lah. Asap ya, kelihatan asap dulu kan? Asap dulu kayak orang bakar sampah gitu kan. Langsung asap hitam gitu Nggak kan? tahunya iya, langsung hitam ya, nggak tahunya api. Kejadian aja di mana Cil? Hah? Kejadian di mana aja? Di rumah, dalam rumah iya. Itu lagi ngapain, Cil? Lagi masak di dapur. Dimasak. Cil itu langsung lantai 2 atau dari mana sih, Cil? Dari toko kah dari rumah warga, Cil? Dari rumah belakang. Dari belakang dulu. Rumah warga dulu berarti ya? Nah iya. Hingga pukul 13:09 waktu Indonesia Tengah, petugas damkar masih berjibaku memadamkan api dan belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Petugas pemadam dari BPBD dibantu polisi, Satpol PP, Pertamina, dan relawan masih terus berupaya memadamkan sisa-sisa kebakaran di Kelandasan Ulu Balikpapan Kota Selasa siang. Tim gabungan ini sudah bekerja lebih 2 jam, namun api belum juga padam. Musibah ini menghanguskan belasan bangunan ruko dan rumah tunggal. Agar kobaran tidak makin meluas, BPBD menggerahkan 16 mobilnya. Kobaran api cepat meluas karena angin bertiup cukup kencang, mengingat posisinya di pesisir pantai. BPBD Kota Balikpapan mengerahkan keseluruhan unit karena bahan terbakar ini banyak dari kayu dan juga penyebarannya cukup meluas karena juga dengan pinggir laut, jadi angin mempengaruhi. Jadi semua unit keluar kurang lebih 16 unit dibantu dari Pertamina dengan jajarannya ya, seperti termasuk Pertamina Ulu Makam dan Semron ya, seperti itu. Dibantu juga dengan Brimob, Water Cannon, Sabara, Water Cannon. Tambah juga teman-teman dari Satpol PP, relawan, beserta unit ambulan dan teman-teman yang lain. Polisi yang ikut menggerahkan mobil water cannon menyatakan akan bekerja cepat guna mengungkap penyebab kebakaran.
Saat ini beberapa warga sudah dimintai keterangan di kantor polisi. Sementara kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan asal mula api dan penyebab kebakarannya seperti apa. Ada berapa saksi? Sementara masih kita beberapa saksi yang sekitar yang tinggal di dekat dengan lokasi tersebut, beberapa sudah kita bawa ke kantor untuk kita lakukan pemeriksaan. Kebakaran di Kelandasan Ulu ini cepat meluas karena berada di kawasan padat. Kobaran pun makin membesar karena angin yang berhembus cukup kencang. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Maraknya penambangan batu bara ilegal di Samarinda menjadi isu utama Himpunan Mahasiswa Islam saat berunjuk rasa Selasa siang. Pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam ini melakukan aksinya di dua lokasi, yakni depan kantor gubernur dan Polresta Samarinda. Mahasiswa menilai aktivitas tambang makin marak. Mereka curiga sebagian dari penambang ini bekerja secara ilegal. Pendemo mendesak polisi segera turun dan menyelidiki penambangan di Kecamatan Lepake. Pendemo juga mendesak agar dana reklamasi diaudit oleh aparat berwenang. Kami hadir pertama meminta Kapolresta Samarinda menindak tegas pelaku penambang ilegal. Yang kedua, kita juga di sini meminta daripada pihak-pihak terkait untuk segera menangkap dan mengadili kasus daripada yang diduga korupsi terkait daripada dana jamrek dan jamsung. Oleh karenanya nantinya kita akan lanjutkan. Yang kedua, kami juga meminta daripada Kapolresta Samarinda untuk segera menindak jeti yang diduga ilegal yang berada di Desa Bilik Buaya, Kecamatan Lempake. Demo mahasiswa berjalan aman dan lancar. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika pemerintah dan polisi tidak segera menindak penambang ilegal. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kita bersama teman-teman semua bahwasannya Kalimantan Timur yang punya penting. Saya ingin sampaikan kepada pihak Provinsi Kalimantan Timur. Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Permukiman padat di Kelandasan Ulu Balikpapan terbakar. Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat untuk menyelesaikan sengketa lahan di jalur Ring Road 2. Berbagai cara dilakukan warga Kutai Kartanegara untuk mengikuti lomba desa menyemarakan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Juru ukur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat atau PUPR Samarinda ini diterjunkan untuk mengukur lahan di Jalan Ring Road 2. Juru ukur ini diturunkan menyusul tuntutan ganti rugi dari warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yang kini sudah menjadi jalan umum. Pengukuran dan pemetaan lahan ini dinilai penting untuk memastikan kedudukan masing-masing tanah yang dikuasai warga. Proses pemetaan hingga penentuan batas lahan itu akan memakan waktu 10 hari. Nah, dengan gambar ini nantilah kita tahap kedua itu nanti dengan mereka-mereka yang terkena dampak tadi, yang 47 orang, 37 tadi, 35 tadi, kita akan ke lapangan sama tahap kedua nanti untuk memastikan per orang ini berapa yang terkena.
kan gitu. Berapa luasnya Pak ya maksudnya? Iya, misalnya si A itu berapa meter persegi misalnya. Oh, 300 meter persegi kan gitu. Nah, kita data semua itu. Tapi nanti pengukuran yang kedua. Ini yang pertama dulu, kita gambar dulu ini seperti apa, ya nanti kita punya data, setelah itu baru pengukuran yang kedua kita kerjakan, itu nanti detail. Lagi pengukuran pertama ini Pak, berapa lama waktu kira-kira? Oke ya, selesai ini kami mengukur hari ini, kami gambar, kami perlu waktu sekitar 10 hari. Sebelumnya, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan itu sempat memblokir jalan tersebut. Itu dilakukan karena tuntutan ganti rugi yang diajukan sejak tahun 2012 belum direalisasikan hingga kini. Penutupan ini menyebabkan arus lalu lintas sempat lumpuh. Ini surat apa ini Pak? Surat apa nih Pak? Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. 10 Desember 2013. Mantap, mau 10 tahun. Bangunan tidak terawat yang berdiri di kawasan Batu Miang Tanjung Redep, Kabupaten Berau ini dulunya dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum sebagai kantor utama untuk memasok air bersih ke rumah-rumah warga. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan setelah PDAM memiliki kantor baru. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyatakan sudah menyusun rencana pada bangunan tersebut. Mereka sudah memiliki anggaran 18 miliar rupiah untuk menjadikan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau yang dilengkapi sarana olahraga, arena bermain anak, dan tempat membaca. Tahun ini kita dikasih dana di PDR sekitar 18 miliar. Itu intinya nanti untuk sebagian besar untuk perencanaan atau DID. Adapun fisik yang kita rencanakan yang terakhir untuk tahun ini kita realisasikan adalah pembuatan ruang terbuka hijau di Batu Miang yaitu ex-PDAM dan juga di Karangmulyo. Jadi tujuannya kita ini untuk masyarakat Kabupaten Berau, mungkin ruang privat ada di rumah masing-masing, ruang kerja ada di kantor masing-masing, yang kita perlukan ruang publik. Jadi ruang publik ini akan kita support yaitu dengan ruang terbuka hijau. Di situ akan kita lengkapi nanti jogging track untuk terus selanjutnya ada juga nanti gazebo atau tempat duduk untuk belajar ataupun nanti fasilitas untuk ibadah bagi orang-orang yang nanti berkunjung dan berolahraga di situ. Ruang terbuka hijau lain yang direncanakan oleh Pemkab Berau yakni di kawasan Karangmulyo. Tempat itu dipilih sebagai ruang terbuka hijau karena lahannya cukup luas dan dekat perkotaan. Amir Hamzah Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tim gabungan dikomandoi Manggala Agni Selasa siang bergerak cepat menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau. Tim ini harus bergerak cepat karena dikhawatirkan kobaran akan semakin meluas. Sepanjang simulasi, tim gabungan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan proses penanganan dikerjakan menyerupai kejadian sesungguhnya. Bupati Berau Sri Jurniarsih menyatakan, simulasi ini digelar untuk melihat kesiapan tim jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menyikapi apa yang dilakukan pada hari ini, penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan itu harus kita antisipasi sebisa mungkin karena sebenarnya menjaga itu lebih baik daripada kita memadamkan. Oleh karena itu kesiapan seluruh pihak, kerjasama antar pihak itu sangat diharapkan dari TNI, Polri, seluruh masyarakat, tokoh masyarakat agama dimanapun berada untuk senantiasa menjaga hutan kita supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Simulasi yang digelar di halaman Gor Pemuda Tanjung Redep ini melibatkan berbagai institusi, mulai Dinas Kehutanan, BPBD, Kepolisian, TNI, Satpol PP, PMI, dan relawan. Amir Hamzah Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Permukiman padat di Kandasan Ulu Balikpapan terbakar. Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat untuk menyelesaikan sengketa lahan di jalur Ring Road 2. Berbagai cara dilakukan warga Kutai Kartanegara untuk mengikuti lomba desa menyemarakan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Pos penjagaan gerbang masuk komplek permukiman warga di RT 70 Kelurahan Loa Ipuh Tenggarong, Kutai Kartanegara nampak indah dengan hiasan sepeda kayu berbentuk kerangka mobil jadul pada bagian atas bangunan. Tidak cuma satu, di seberang pos juga dipasang hiasan serupa dengan dominasi warna merah putih. Lurah Loa Ipuh Marten Hediuda menyatakan pemajangan kerangka mobil ini merupakan inisiatif warga untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dari inisiatif tersebut, kelurahan akhirnya mengikut sertakan lingkungan ini pada Lomba Bersih Desa tahun 2022. Pada kesempatan ini kami mengirimkan 3 RT perwakilan untuk mengikuti kegiatan lomba kebersihan tingkat kecamatan ini. Jadi untuk melaksanakan kegiatan ini, Ibu RT dan Pak RT melaksanakan kegiatan ini melalui swadaya masyarakat. Jadi dari sumbangan warga sekitarnya untuk berpartisipasi memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 ini. Ide menghiasi jalan masuk permukiman dengan kerangka mobil ini lahir dari kesepakatan warga. Mereka juga mempercantik lingkungannya dengan menempatkan bak-bak sampah di depan rumah yang sudah diwarnai agar lebih menarik. Terus lihat Pak semuanya. Mana bak sampah bak. Bahwa karena kami semangat dan antusias dengan lomba ini, warga itu membuat kreativitas dengan menggunakan barang yang kemarin sempat kami mangkrakan, kami ciptakan, kami buat, kami tambahi, kami hiasi untuk kami pajang di pos sapam. Dan terus kami menambahkan bak-bak sampah, yang dimana bak sampah ini dari daur ulang bekas kaporit yang kami pakai. Nah, untuk penyediaan bak sampah seperti itu. Meski ide awalnya hanya untuk meramaikan Lomba HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, namun warga kini merasa senang karena lingkungannya terlihat lebih bersih dan indah. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pertarungan sesama gamers yang dipertontonkan melalui layar lebar ini membuat penonton di Gedung Olahraga Bela Diri Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara Riuh. 208 gamers Mobile Legends yang ikut ambil bagian di turnamen memperebutkan Piala Merah Putih Bupati Kukar Esport 2022 tersebut nampak berusaha untuk saling mengalahkan. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan, pengembangan pada permainan ini dilakukan pemerintah kabupaten sejak masuk cabang olahraga. Pemkab kini tengah merencanakan menyiapkan wadah tersendiri agar pecinta gamers ini terus berkembang dan mampu memberi kontribusi bagi daerah. Kita mengembangkan e-sport ini karena sudah masuk salah satu dari cabang olahraga. Ya, harapannya nanti anak-anak Kutai Kartanegara punya wadah untuk pelatihan, ya nanti bisa memberikan kontribusi untuk Kalimantan Timur, maupun atlet Kalimantan Timur yang bawa harum nama Kabupaten Kutai Kartanegara, baik di lokal kita, regional, dan
nasional dan internasional. Atlet gamers merasa senang setelah aktivitas mereka mendapat perhatian pemerintah kabupaten. Mereka yakin kemampuan atlet Mobile Legends di Kukar akan berkembang pesat jika lomba semacam ini makin sering digelar. Gimana perasaannya juara satu? Bahagia, senang. Ini ada persiapan nggak? Udah berapa lama ini? Persiapannya udah sampai sebulan sih. Kan sudah tim lama terus terbentuk lagi. Ada kegiatan yang seperti ini yang bagus, bisa cepat berkembang anak-anak. Ini mewakili kecamatan nggak apa tim umum? Tim umum. Untuk menambah semangat para gamers, pemerintah kabupaten menyiapkan hadiah mulai piala hingga uang tunai. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Bus yang membawa jemaah haji Kutai Kartanegara dari Bandara Sam Sepinggan Balikpapan Selasa malam tiba di Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong. Kedatangan para jemaah disambut bahagia dan tangis haru dari kerabat dan keluarga karena jemaah dan keluarga saling merindukan. Jemaah haji asal Kukar ini totalnya 167 jemaah, namun yang lebih dulu tiba 164 jemaah. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Kukar, Anwar menyatakan, ada 2 jemaah yang gagal berangkat karena sakit. Sedang 1 jemaah lainnya masih di Arab Saudi dan dipulangkan hari berikutnya. 1 jemaah ini tertinggal karena masih dirawat. Yang datang hari ini ada 164 jemaah untuk Kukar Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang berangkat sebelumnya 167 Pak ya? Ya, 167 karena kemarin ada yang sakit tertunda, ada 3 orang. Itu kapan baliknya? Ya? Kapan baliknya 3 orang yang ditunda itu? Yang 3 orang itu besok Pak, kembalinya. Besok ada kembalinya, sisanya itu ada 1 orang besok. Nah yang 2 orang itu karena sakit, masih dalam keadaan sakit, mungkin diberangkatkan akan tahun depan lagi. Yang 2 orang itu. Jemaah sangat bersyukur karena pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan aman dan lancar. Kebahagiaan dan kegembiraan jemaah ini kian berlipat karena panitia melayani para jemaah dengan maksimal. Alhamdulillah, yang jelas kita nikmat sekali selama di Mekah, di Madinah, semuanya pelayanannya haji tahun ini betul-betul nikmat. Mulai dari makanan, pelayanan seksi ibadahnya, pembimbingnya, semuanya, dokternya, apalagi standby 24 jam semua. Jadi bis apa aja kita mau ini ke Masjidil Haram siap. Jadi dari Al-Kiswa, kami kebetulan di Al-Kiswa ininya, kurang lebih sekitar 1,5 km ke Mekah, itu standby terus bis non-stop. Para jemaah ini layak bersyukur dan bergembira setelah sebelumnya sempat diliputi cemas karena pelaksanaan ibadah haji ditiadakan akibat penyebaran wabah COVID-19. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Nanti Bu ya, lepas darah dilepas nanti ke atas Pak. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.